Hai, apa kabar? Senang sekali saya Abdul Basit bisa kembali menyapa kamu di The Millennial Podcast. Tahun ini semakin banyak sekali permasalahan yang terjadi di berbagai negara, terutama di Indonesia, tentang permasalahan mental health. Pada podcast hari ini saya akan interview salah satu mahasiswa dari Universitas Mercu Buana, yaitu Ajijah Umaya, membahas tentang mental health issue. Halo semuanya. Sebelum mulai podcast, aku akan perkenalkan diri aku terlebih dahulu nih. Aku adalah salah satu mahasiswa Mercu Buana. Di sini aku mau berbagi cerita aja sama kalian-kalian yang dengarkan podcast ini. Semoga cerita ini bisa memotivasi kalian semuanya ya guys. Baik, Terus, Ajijah, apa penjelasan Anda tentang mental health? oke, di sini saya akan menjelaskan di mana keadaan sejahtera individu menyadari potensi yang dimiliki mampu menanggulangi tekanan hidup normal, bekerja secara produktif, serta mampu memberikan kontribusi bagi lingkungannya. Dengan demikian, kesehatan jiwa memiliki aspek-aspek fisik, psikologis, sosial, dan bukan semata-mata tidak dialami penyakit kejiwaan. Seperti itu. Apakah Anda pernah mengalami mental health issue? Sejauh ini saya pernah mengalaminya. Seperti dalam yang saya alami ini, saya mengalami mental health di dalam keluarga, seperti itu. Contoh mental health issue apa yang Anda alami, Ajijah? Saya mengalami strict parent, yaitu di mana hal itu terjadi ketika keinginan orang tua saya yang saya ingin yang saya ingin kerja dulu sebelum melanjutkan kuliah, kayak gitu. Dan ada lagi beberapa keinginan yang saya ingin capai namun tidak diperbolehkan oleh orang tua saya. Namun hal ini sempat menjadi saya down, menjadi mental saya terganggu seperti itu. Namun sejalannya waktu saya terus membuktikan kepada orang tua saya bahwa saya bisa tanpa, walaupun saya district parent, saya bisa menjalani semuanya. Seperti halnya untuk sekarang ini saya menjalani apa yang keinginan orang tua saya, yaitu dengan kuliah namun sambil bekerja juga, dan bahkan saya juga tidak dibiayai oleh orang tua saya, melainkan saya mandiri untuk membiayai kuliah dengan hasil kerja jeripayah saya, seperti itu. Wah, bagus juga ya dengan independent woman kayak gini. Tapi kamu tahu nggak sih cara menghadapi mental health issue ini, Ajijah? Oke, ini dari saya sendiri, cara untuk menghadapinya itu sebenarnya kita selalu berpikir positif pada diri kita sendiri. Terus juga fokus pada satu hal, apa yang kita mau kita harus fokus, kita harus kejar terus. Terus juga kita harus olahraga biar kita tidak maksudnya tidak terganggu nih mentalnya, kita tetap sehat walaupun mental kita terganggu, tapi kita juga harus sehat jiwa kita, seperti itu. Terus juga makan makanan yang enak, makan aja kesukaan kita, apa aja yang kita suka kita makan, seperti itu. Terus terbuka pada seseorang, misalnya kita punya someone spesial seperti itu, kita cerita terbuka sama seseorang itu. Kita punya sahabat, kita cerita sama sahabat tersebut supaya kita bisa tahu apa sih pendapat dan saran yang mereka terima tetap cerita yang kita berikan, seperti itu. Terus juga istirahat itu penting, dan tidur di tepat waktu itu sangat penting untuk kesehatan kita. Mau kita kena mental health atau tidak, itu adalah poin penting untuk diri kita, seperti itu sih. Oke. The Millennial Podcast. Kalian tuh harus denger tuh ya apa kata Ajijah. Tapi di sini menurut kamu orang seperti apa sih yang mengalami mental health issue kayak gitu, Ajijah? Oke, sebenarnya orang-orang yang mengalami mental issue ini kayak dia tuh kadang suka merasa sedih berkepanjangan, kadang kayak tanpa sebab-sebab yang jelas gitulah, kayak gitu. Terus kadang mereka mati rasa atau nggak peduli sama sekitar kita. Kayak ada yang jatuh, kita tuh nggak peduli, kayak oh ya udah gitu, kita lewat aja kayak gitu. Terus kayak merasa lelah yang signifikan, kayak terus kita juga kayak merasa lelah, terus nggak berenergi, kayak males-malesan kayak gitu. Terus juga sering merasa putus asa sama apa yang kita udah capai, tapi tuh kita kayak
kayak gue nggak bisa deh kayak gini, udahlah gue nggak usah kayak gini, kayak gitu. Terus juga sering kita merasa bingung, kita mau ngapain ya di sini, aku mau ngapain ya di sini, kayak gitu. Terus juga merasa takut atau khawatir yang berlebihan. Takutnya kayak misalnya takut dalam berlebihan tuh, takut untuk mencoba hal baru, takut kita fokus hanya di zona nyaman aja, kayak gitu. Terus cenderung menarik diri dari lingkungan sosial, kayak kita mau diri kita sendiri aja, kita nggak mau gabung sama circle orang baru, atau gue mau sendiri aja nih, misalnya kayak gitu. Terus juga tidak mampu mengatasi stres kayak kita stres tapi tuh kita nggak bisa, gimana ya caranya buat kita jauh-jauh dari stres ini, gimana sih kita buat aduh gue jangan stres deh kayak gini, kayak gitu sih biasanya. Terus kayak selalu ada masalah, kita merasa banyak masalah di hidup kita, kayak gitu sih. Terus yang lebih parahnya kadang dia tuh punya pemikiran, duh kayak pengen bunuh diri aja nih, kayak agak nih, kayak gitu. ini ya, maksudnya agak susah juga ya mengalami mental health ini ya. Iya itu Kayak parah sih. iya makanya jadi kita juga Kan sebagai orang juga kadang-kadang harus berpikir positif aja kan. Tapi iya biasanya nih kayak kamu kan udah mengalami hal ini. Tapi ada nggak sih saran buat mereka yang mengalami kayak mental health issue kayak gini? Misalkan kamu ngasih saran mereka harus apa, harus berbuat apa, terus mesti gimana gitu. Kira-kira kamu bisa share nggak sih untuk mereka-mereka? Untuk share-nya aku saranin ke kalian yang punya mental health, yang untuk kalian pendengar podcast ini, kalian selalu berpikir positif aja, selalu happy, lakuin apa yang kalian mau. Walaupun memang kalian strict parent, gak apa-apa, kalian ikutin aja orang tua kamu, tapi dengan caranya kamu, gimana caranya kamu membuktikan kepada mereka kalau saya bisa melakukan ini semua. Happy aja, happy bawaannya happy, gabung sama circle lain yang menurut kalian itu positif, kayak gitu. Oke. Selalu bersosialisasi aja, jangan merasa kita tuh tertekan sama apa yang masalah yang kita hadapin. Kita hadapin aja semuanya, kita happy, bawa happy aja, kayak gitu sih untuk sarannya. Jadi intinya kita harus punya circle yang emang positif, yang bisa menyemangati kita, terus kita juga bisa membuat orang itu menjadi lebih percaya diri. Seperti itu sih ya sebenarnya untuk mental health issue kayak gini ya. Betul sekali. Tapi ini untuk The Millennial Podcast, kita akan buka nih soal Q&A tentang mental health issue ini. Nanti aku juga bisa share ke Ajija gimana tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi nanti aku bakal share. Jadi untuk pertanyaannya kalian bisa kirim ke Instagram The Millennial Podcast juga. Jadi untuk pertanyaannya, nah ada beberapa yang udah masuk nih Ajija untuk pertanyaannya. Jadi aku bacain dulu ya. Di sini ada 3 pertanyaan ya Ajija yang menurut aku emang oke banget sih. Jadi kamu juga bisa kasih ke mereka-mereka pendapat kamu tentang mental health issue ini. Yang pertama itu, bagaimana mengatur permasalahan Anda saat ini sebagai mahasiswa tapi memiliki mental health issue yang kamu alamin tentang si strict parent ini, kayak gitu. Oke, aku jawab pertanyaannya ya. Yang pertama, kita harus fokus. Tujuan pertama kita itu apa? Kita kuliah itu untuk apa? Untuk membuktikan orang tua kita bisa kuliah sambil bekerja. Terus juga kita juga harus punya tujuan hidup yang benar-benar oke, untuk kedepannya kita harus kuliah. Nanti setelah kuliah kita harus apa? Kayak gitu. Dan juga nggak usah mikirin hal-hal yang menurut kita itu nggak penting gitu, kayak pasti nggak bisa deh kayak gitu, nggak bisa kerja sambil kuliah, itu susah banget loh. Nggak usah diraukan, malah kita harus buktikan kepada mereka, nih loh kita bisa kayak gitu, seperti itu. Dan intinya kita harus tentu saja berpikir positif, kayak gitu, jangan berpikir negatif terus gitu. Nah, tuh The Millennial Podcast. Jadi intinya untuk hidup ini tuh selalu positif, punya tujuan hidupnya tuh kayak gimana. Jangan pernah dengerin orang-orang yang emang mau mengucilkan kita atau membuat kita down. Intinya pokoknya nikmatin aja gitu ya. Iya betul banget, kita nikmatin hidup yang dikasih aja sama Tuhan gitu. Oke, good, karena hidup cuma sekali ya Jija. Iya, Nah, sekali.
Oke, untuk pertanyaan kedua nih, ada yang nanyain bagaimana sih menghadapi strict parents yang kamu alamin sekarang pada keluarga kamu? Oke, ini aku jawab lagi ya. Sebenarnya untuk yang saya hadapin di strict parent ini, saya selalu memberikan penjelasan kepada mereka tentang apa yang saya harus lakukan dalam hidup saya saat ini. Maksudnya, oke kita mengikuti apa mereka, tapi kedepannya kita juga harus kasih tahu ke mereka, aku tuh punya tujuan ini loh, Pak, Bu. Um, aku harus tunjukin aku bisa kayak kayak gini, aku mau yang aku mau, tapi dengan cara walaupun kayak gitu, tapi kita harus dengan cara oke, buktiin kalau memang kamu bisa. Jangan kalian jangan hanya ngomong Pak Bu aku mau kayak gini, tolong jangan larang, tapi kalian nggak membuktikan kepada mereka, kalian malah malah jadi membuat mereka nggak percaya, yang ada mereka juga makin nge-search kamu, kayak makin dikekang kamunya, dan terus-terusan orang tua kamu yang selalu yang keinginannya tuh selalu orang tua kamu yang harus diinginkan kayak gitu, keinginan kamu malah diterbelakangkan seperti itu. Jadi kita harus tunjukin kepada mereka dan buktiin kepada mereka juga, nih loh gue bisa, aku bisa begitu. Terus juga jelasin kepada mereka, ini loh nanti caranya kayak gini, kedepannya kayak gini, ini yang aku mau lakuin kedepannya, seperti itu teman-teman. Good juga ya. Tuh the millennials. Jadi intinya tuh kayak kita boleh nih ikutin apa maunya orang tua kita, tapi kita harus tahu juga nih tujuan kita tuh untuk apa gitu. Jadi tidak akan terkekang, kita tetap akan bisa bebas dengan apa yang kita mau. Seperti itu sih intinya contohnya ya, Jija. Iya betul. Tapi ini ada yang pertanyaan lebih oke lagi sih kalau menurut aku ya. Jadi yang nanya kayak solusi terbaik dalam menghadapi mental health issue saat ini tuh kayak gimana sih? Jadi ini pilihan terbaik menurut kamu nih, apa sih mental health issue nih? Apa yang kamu bisa sharing nih ke teman-teman zaman sekarang, anak muda zaman sekarang, anak muda zaman sekarang Betul. tentang solusi terbaik nih tentang mental health issue? Bisa dijelasin nggak Jia? Oke, pertama luangin waktu kalian. Kayak misalnya kalian me time, luangin waktu kalian untuk me time. Misalnya kalian suka ke alam, ke pantai, ke mall. Misalnya kalian luangin aja me time kalian biar kalian gak stres-stres juga. Terus juga kita lebih sering tertawa. Maksudnya jangan tertawa sendirian ya. Maksudnya Oke. tertawa sama teman-teman kalian, bawa happy, bawa enjoy. Kayak ucapin hal positif, kayak misalnya gini, aku bisa ngelakuin ini, harus bisa, pasti bisa, jangan kayaknya nggak bisa deh, kayaknya aku nggak bisa sampai sini deh, nyerah deh, nggak bisa, nggak harus kita, ayo bisa, kita bisa untuk ngejalanin ini semua. Terus kayak tetap aktif kayak dalam halnya gini, aktif dalam organisasi, aktif dalam di kantor atau di apapun, kita harus aktif biar kita tuh bisa banyak banyak berilmu, banyak tahu tentang apapun yang kita suka. Misalnya ada hal baru, jadi kita tahu kayak gitu. Terus yang paling penting itu tidurnya yang cukup, istirahat. Jangan kalian mau me time seminggu, me time jangan, maksudnya seminggunya me time-nya tuh paling sehari 2 hari. Kalau seminggu nanti yang ada kamu kurang istirahat, jadinya kayak jadi makin stres, balik-balik me time kayak gitu sih saran dari aku. Oke juga tuh podcaster. Jadi kayak misalkan solusi terbaiknya tuh ya jalan-jalan tapi emang kalau ada uang ya. Tapi intinya Iya kayak betul. menikmati alam dulu lah gitu. Kayak Hmm. misalkan ya udah ya mungkin paling seru itu mungkin nonton dulu nggak sih Ya hiburan kita atau keren apa gitu kan. Yang penting positif nih. aja kayak gitu. Wah Betul. seru banget nih The Millennials podcast kita sama mahasiswa Mercubuana Ajija Umaya. Jadi ini aja sih tentang podcastnya kita hari ini. Jadi untuk Ajija terima kasih ya sudah memberikan pendapat tentang mental issue yang terjadi saat ini. Semoga untuk strict parents yang dialami kamu itu nanti bisa dimengerti sama keluarga kamu karena kamu juga punya tujuan hidup, punya hal yang positif yang bisa kamu lakuin sebagai mahasiswa. Apalagi kita anak muda zaman sekarang kan, jangan pernah mikirin masalah yang emang bakal nuntut kita gitu-gitu aja gitu. Kita tetap harus hidup bebas dengan artian kita punya rules-nya juga teman-teman. Jadi
Oke, untuk podcast hari ini cukup di situ aja. Untuk teman-teman The Millennial Podcast yang ada di luar sana, kalian harus tetap stay safe sama stay positif ya. Oke semuanya, selamat malam. Wah, semuanya. Thank you ya.